Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4 akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah Kalkulus Peubah Banyak terkait dengan aplikasi dari Teorema Green. Dengan penyusunan oleh Kelompok 4 dan dosen pembimbing adalah Profesor Yerizon MSI dan Ibu Sri Novia Martin MPD. Kami dari Kelompok 4 beranggotakan yang pertama saya sendiri, Muhammad Zaini. Selanjutnya ada Muhammad Farhan Fadilah. Selanjutnya ada Nadia Fitriani. Selanjutnya ada Nabila Firly. Dan terakhir ada Nestin Ariesti Farika. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami mengambil aplikasi dari salah satu materi dari kalkulus Peubah Banyak, yaitunya adalah aplikasi dari Teorema Green. Ada beberapa ada beberapa yang akan kami bahas. Yang pertama terkait dengan materinya, materi dari teorema Green tersebut. Yang kedua, aplikasi dari teorema Green tersebut. Yang ketiga adalah pengembangan dari aplikasi dari teorema Green tersebut. Yang keempat adalah manfaat dari aplikasi dari teorema Green tersebut, sekaligus juga kelebihan dan kekurangan dari aplikasinya tersebut. Lanjut, yang pertama yang akan kami bahas adalah sedikit kami bahas tentang materi dari teorema Green. Seperti yang telah kita pelajari, teorema Green ini adalah misalkan R adalah suatu daerah tertutup sederhana C, di mana M dan N adalah fungsi yang memiliki turunan-turunan kontinu dalam R, maka integral suatu daerah tertutup sederhana C, M dx ditambah N dy sama dengan integral lipat 2R do N per do X dikurang do M do Y dx dy, di mana C dilintasi dalam arah positif. Di mana kita akan buktikan dari teorema Green tersebut. Kita misalkan kurva AEB, kita perhatikan ada gambar pada slide ini, yaitu ada kurva AEB, dan kurva AFB, di mana AEB ini searah jalur lintasannya, begitu juga dengan lintasan AFB. Di mana masing-masing kita misalkan Y sama dengan Y1X dan Y sama dengan Y2X. Lanjut, kita akan cari integral lipat 2 F do M do Y dx dy sama dengan kita ambil batas-batas daerah dari masing-masing integral ini. Yang pertama adalah X sama dengan A menuju B. Yang kedua adalah Y sama dengan Y2 menuju Y2. Maaf, diulangi. Y sama dengan Y1X menuju Y2X do M do Y dx. Jadi kita cari dulu. Yang pertama berarti kita cari integral dari Y sama dengan Y1X menuju Y2X do M do Y dy. Jadi nanti kita peroleh persamaannya yaitu adalah MXY dengan batasnya adalah Y sama dengan Y1 menuju Y2X dx. Nanti kita peroleh hasil dari perhitungan integral ini adalah integral tertutup pada daerah C M dx sama dengan min integral lipat 2R do M do Y dx dy. Ini persamaan satu yang kita dapatkan. Selanjutnya, kita dengan cara yang sama, kita misalkan kurva EAF dan EBF adalah masing-masing X sama dengan X1Y dan X sama dengan X2Y. Sama seperti yang tadi, sekarang kita perhatikan N lagi. Berarti integral lipat 2R do N dx dy. Nanti kita cari dulu integral dari do N dx. Oke, dengan batas daerahnya adalah X sama dengan X1Y menuju X2Y. Nanti kita peroleh persamaannya, sehingga nanti diperoleh integral tertutup C N dy sama dengan integral lipat 2R do N do X dx dy. Sehingga bisa kita jumlahkan integral 1 dan 2, persamaan 1 dan 2 tersebut, di mana integral daerah tertutup C M dx tambah N dy itu sama dengan integral lipat 2R do N dx dikurang do M do Y dx dy. Oke, jadi terbukti ya persamaan dari teorema Green tersebut. Selanjutnya, kami akan jelaskan terkait dengan aplikasi dari teorema Green yang akan dijelaskan oleh Nabila Firly. Kepada Nabila disilahkan. Baiklah, saya Nabila akan menjelaskan apa itu aplikasi dari teorema Green ini. Yang pertama, yaitu pada aliran air melalui persegi panjang.
Jadi untuk lebih jelasnya, kita bahas dengan contoh soal, yaitu air mengalir dari mata air waduk yang terletak di titik asal. Kecepatan air dimodelkan dengan medan vektor V X, Y sama dengan 5X tambah Y, X tambah 3Y meter per sekon. Hitunglah jumlah air yang mengalir per detik melintang waduk dengan simpul atau titik sudut min 1, min 2, 1, min 2, 1, 3, dan min 1, 3. Dan berorientasi berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu ilustrasi dari soal yang diketahui. Nah, kita kan di soal kita mengetahui ada titik sudutnya, jadi itu digunakan untuk menggambar ilustrasi untuk persegi panjangnya. Yang kedua, kita misalkan C adalah waduk dan D adalah daerah yang dilingkupi oleh C. Selanjutnya, untuk mencari jumlah air yang mengalir melalui C, kita hitung aliran air tersebut dengan menggunakan rumus integral C dari vektor normal V dikali vektor dr. Jadi dr ini maksudnya merupakan elemen panjang dari permukaan C tersebut. Selanjutnya, kita misalkan Pxy itu 5X tambah Y dan QXY X tambah 3Y. Sehingga kita dapatkan Px itu diturunkan terhadap X sama dengan 5 dan QXY kita turunkan terhadap Y mendapatkan 3. Dengan menggunakan teorema Green, maka kita akan mendapatkan hasilnya integral lipat 2 dari D Px tambah 3Y dA. Jadi kita mendapatkan hasilnya 8 dan nanti 8 itu diintegralkan terhadap X. Setelah itu hasilnya akan diintegralkan lagi terhadap X, terhadap Y. Jadi hasilnya akan mendapatkan 80. Jadi aliran air yang melintang waduk adalah 80 meter kuadrat per sekon. Yang kedua, aplikasinya yang kedua pada flux melintasi kurva di pesawat. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk dengan contoh soal, yaitu kurva C1 dan C2 masing-masing mulai pada 1,0 dan berakhir pada 0,1, di mana C1 mengikuti garis Y sama dengan 1 kurang X, dan C2 mengikuti lingkaran satuan, seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan slide berikut. Temukan flux di kedua kurva untuk bidang vektor. Yang pertama, vektor F1, yaitu Y, min X tambah 1. Vektor F yang kedua, min X, 2Y kurang X. Nah, berikut gambar dari bidang vektor. Yang gambar A merupakan bidang vektor dari vektor F1. Gambar B, bidang vektor dari vektor F2. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama kita mencari parameterisasi dari C1 dan C2. Untuk parameter C1, kita mencari vektor R1T itu dan mendapatkan hasil 1 kurang T, T. Itu dari yang diketahui. Yang kedua, untuk parameter C2, kita mendapatkan hasil cos T, sin T. Nah, dari yang didapat, kita bisa menurunkan fungsi tersebut menjadi yang vektor R1 kita turunkan terhadap T akan mendapatkan min 1,1. Vektor R2 kita turunkan terhadap T akan mendapatkan hasil min sin T, cos T. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan mencari hasil flux ketika F-nya itu sama dengan Y, min X tambah 1 sesuai dengan gambar A tadi. Yang pertama untuk C1, kita punya M itu sama dengan T dan N sama dengan T. Jadi dengan menggunakan teorema Green, maka kita akan mendapatkan hasil 1. Dan untuk C2, kita mengetahui kalau M-nya itu sama dengan sin T dan N sama dengan 1 kurang cos T. Dengan menggunakan rumus teorema Green, maka kita akan mendapatkan hasilnya 1. Nah, yang kedua, ketika
vektor F2-nya sama dengan min X, 2Y kurang X yang terdapat pada gambar B tadi. Yang pertama untuk C1, kita punya M sama dengan T kurang 1 dan N 3T kurang 1. Nah, dengan menggunakan rumus teorema Green, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0. Dan untuk C2, kita punya M sama dengan min cos T dan N sama dengan 2 sin T kurang cos T. Maka dengan menggunakan rumus teorema Green, maka kita akan mendapatkan hasil 0,285. Nah, dari contoh tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita mendapatkan berdasarkan sama di kedua kurva ketika bidang vektornya sama. Tetapi jika bidang vektornya diubah, maka kita tidak akan mendapatkan besar fluknya yang sama. Yang kedua, kesimpulannya kita mendapatkan kalau flux positif, maka bidang melintasi dari kiri ke kanan. Jika fluksnya negatif, maka bidang melintasi dari kanan ke kiri. Dan jika kita mendapatkan flux 0, maka jumlah yang sama melintasi dari setiap sisi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang pengembangan dari aplikasi dari teorema Green yang akan dijelaskan oleh Nadia Fitriani. Kepada Nadia, disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai perkembangan dari teorema Green untuk aliran air yang sebelumnya tentang aplikasinya dan bagaimana pengembangannya. Jadi dari aplikasi teorema Green dapat dilihat bahwa teorema Green dengan aliran air pada persegi panjang memberikan hubungan antara sebuah integral garis pada kurva tertutup sederhana C, integral C vektor V dikali vektor dr, dan integral ganda pada bidang D yang dibatasi oleh C, integral lipat 2 dpx plus ky dA. Nah, di sini integral garis di atas bidang vektor memiliki interpretasi alami dari pekerja komputasi ketika vektor V mewakili suatu medan gaya. Nah, medan gaya ini pada bidang vektor juga umum digunakan untuk merepresentasikan kecepatan, yang hal ini akan digunakan bagaimana aplikasi dan perkembangan teorema Green pada aliran air. Di mana kasus ini integral garis, yaitu integral C vektor V dikali vektor dr yang dikatakan mewakili aliran tersebut. Nah, misalkan medan vektor V yaitu 1,0 menyatakan kecepatan air saat bergerak melintasi permukaan halus yang digambarkan dalam gambar 15.4.1. Dalam hal ini, integral garis di atas C akan menghitung berapa banyak sih air yang bergerak di sepanjang jalur C. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa itu ada sebuah ilustrasi mengenai flow dan flux. Nah, pada gambar, semua air di atas C1 bergerak sepanjang kurva tersebut, sedangkan tidak ada air di atas C2 yang bergerak sepanjang kurva tersebut. Kurva dan alir air saling tegak lurus karena C3 memiliki komponen horizontal dan vertikal, bukan 0. Sebagian air di atas kurva tersebut bergerak sepanjang kurva, sehingga ketika C adalah kurva tertutup, kita sebut juga aliran sirkulasi yang diwakili oleh integral C vektor V dikali dr. Nah, kebalikan dari aliran adalah flux. Jadi kebalikan dari aliran itu adalah flux, di mana ukuran berapa banyak air yang bergerak melintasi jalur C ini dikatakan jika kurva mewakili filter dalam air yang mengalir, plus mengukur berapa banyak air yang akan melewati filter. Dan mempertimbangkan kembali gambar 15.4.1 yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita melihat bahwa layar sepanjang C1 tidak akan menyaring air, karena tidak ada air yang melewati kurva tersebut. Dan karena sifat medan ini, C2 dan C3 masing-masing menyaring jumlah air yang sama per detik. Dan perkembangan inilah, aplikasi inilah yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari mengenai penyaringan air dan sebagainya. Istilah aliran dan flux juga digunakan selain bidang kecepatan, juga aliran diukur dengan integral C dikali, yaitu vektor V dikali vektor dr yang sama dengan integral C vektor V dikali vektor T ds menurut definisi 15.3.1, yang artinya aliran adalah penjumlahan dari jumlah vektor V yang bersinggungan dengan kurva C tersebut. Jadi dalam hal ini, sebaliknya, flux adalah penjumlahan dari jumlah vektor V yang ortogonal terhadap arah perjalanan. Untuk menangkap jumlah ortogonal vektor V ini, kita menggunakan integral C vektor V dikali vektor N ds untuk mengukur flux, di mana
vektor n ini adalah vektor satuan ortogonal ke kurva C, yang dimana bagaimana sih pertanyaannya untuk mencari vektor n tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa jika C adalah kurva tertutup, kita ingin N tersebut untuk menuju keluar kurva, mengukur berapa banyak air yang keluar. Dan kami juga akan mengadopsi konvensi bahwa kurva tertutup harus dilintasi berlawanan arah dari jarum jam. Dalam hal ini kita bisa lihat di sini teman-teman bagaimana pengembangan dari mencari vektor n tersebut. Jadi setelah kita dapat vektor n yang didapat dari vektor t tersebut, yaitu g turunan t dikurang ft per mutlak dari r turunan terhadap t, kita akan dapatkan semuanya setelah disubstitusi dan dikurangi, disederhanakan akan didapatkan integral c mg turunan terhadap t dt dikurang integral c n f turunan terhadap t dt. Dan dalam hal ini setelah kita turunkan dan sebagainya akan didapatkan apa definisi dari aliran dan flux tersebut. Nah, dengan teorema F, next, menjadi bidang vektor. Nah, ini dengan komponen kontinu yang didefinisikan pada kurva halus C diparameterisasikan oleh R vektor RT, FT, GT, di mana dimisalkan T adalah vektor suatu tangan dari RT, dan misalkan vektor N menjadi rotasi searah jarum jam 90 derajat, maka kita akan dapatkan bagaimana cara pengaplikasian dan pengembangannya teorema Green ini dalam kehidupan sehari-hari. Di mana di sini the flow of F, untuk flow-nya, di sepanjang C kita dapatkan integral vektor F dikali vektor T ds sama dengan integral C vektor F dikali vektor dr. Lalu ada fluxnya yaitu sepanjang C, itu ada integral dari F dikali vektor F dikali n ds sama dengan integral C mdy dikurang n dx sama dengan integral C dalam kurung mg turunan terhadap T dikurang mf turunan terhadap T dt. Inilah yang kita gunakan untuk mengembangkan perkembangan dari teorema Green dan aplikasinya bagaimana teorema Green ini. Di mana sebelumnya telah dijelaskan, ini adalah salah satu contoh soal untuk flux yang melintasi kurva di pesawat, yaitu kurva C1 dan C2 di masing-masing mulai pada 1,0 dan sebagainya, di mana di sini ditanyakan temukan flux di kedua kurva untuk bidang vektor yang telah diketahui. Inilah contoh dari penggunaan dari teorema Green, bagaimana perkembangannya yang kita gunakan untuk mencari flux yang melintasi kurva di pesawat. Di mana kesimpulannya di sini akan saya tegaskan lagi. Untuk yang pertama, di mana kita mendapatkan besar fluxnya sama di kedua kurva, tetapi tidak berlaku saat kita mengubah bidang vektor. Yang kedua, flux positif berarti sebagian besar bidang melintasi dari kiri ke kanan, begitu juga negatif berarti sebaliknya. Lalu ada juga flux nol yang berarti jumlah yang sama dan melintasi dari setiap sisi. Baik, selanjutnya akan jelaskan terkait dengan manfaat dari aplikasi dan pengembangan dari teorema Green. Yang akan dijelaskan oleh Nestin. Kepada Nestin, disilahkan. Baiklah, setelah mendengar pemaparan dari Nabila Firly dan Nadia Fitriani tadi, water flow lebih jelasnya ialah istilah untuk menggambarkan jumlah air yang mengalir melalui pipa dalam waktu tertentu. Aliran air yang mengalir dalam sistem plumbing ditentukan dari lebar pipa dan jumlah tekanan yang melewatinya. Pipa yang memiliki lebar kecil akan mengalirkan air dengan laju lebih rendah. Nah, setiap hal tentunya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan water flow. Water flow memiliki kelebihan yang pertama sebagai pembangkit listrik tenaga air. Menggunakan aliran air untuk memproduksi energi bukanlah suatu hal yang baru. Percaya atau tidak, ide ini ditemukan berabad-abad yang lalu ketika orang Yunani kuno menggunakan air yang mengalir melintasi sungai untuk memutar kincir air mereka. Namun, saat ini manusia telah menyempurnakan teknologi tersebut dan memanfaatkan kekuatan aliran air, baik berupa air terjun, sungai, maupun gelombang laut untuk menghasilkan listrik. Metode yang paling umum untuk melaksanakan metode ini adalah dengan menggunakan bendungan. Bendungan ini dibangun sebagai tempat penampung air bersih yang membatasi atau melepaskan aliran air sesuai dengan kebutuhan listrik. Energi kinetik yang dihasilkan oleh aliran yang sangat besar membantu memutar turbin raksasa yang menggerakkan generator besar. Generator ini pada gilirannya mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Yang kedua, menghindari pencemaran lingkungan.
Energi listrik tenaga air yang dihasilkan oleh aliran air merupakan sumber energi bersih yang tidak mencemari lingkungan sama sekali. Karena aliran air adalah satu-satunya sumber yang menggerakkan turbin dan membuat tanaman bekerja. Mereka tidak memompa produk sampingan beracun ke sungai-sungai terdekat. Lalu ada pula menyediakan banyak air untuk irigasi. Para petani dapat menggunakan air dari waduk atau bendungan tadi untuk mengairi tanaman mereka jika terjadi kekurangan curah hujan sepanjang tahun. Waduk atau bendungan juga melindungi masyarakat sekitar dari kekurangan air dan meminimalkan risiko kekeringan. Selanjutnya, sebagai sarana rekreasi, pembangkit listrik tenaga air mengumpulkan air dalam jumlah besar di belakang bendungan untuk menghasilkan aliran air yang cukup yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Bendungan menciptakan struktur seperti danau di belakangnya yang dapat digunakan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan rekreasi. Ini bisa termasuk memancing, berenang, menyelam, dan berperahu. Selanjutnya, kelebihan waterflow yaitu membantu komunitas kecil yang berkembang. Manfaat lain menggunakan aliran air untuk menghasilkan energi ialah membantu pengembangan masyarakat terpencil. Itu karena listrik melalui pembangkit listrik tenaga air terjangkau dan dapat diangkut ke masyarakat terpencil dengan mudah. Hal ini akhirnya mengarah pada pengembangan jalan raya, industri, dan peluang bisnis di daerah tersebut. Secara alami, itu menciptakan peluang kerja dan memberikan manfaat pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah tersebut. Lalu, kelebihan selanjutnya, membantu menghasilkan energi yang dapat diskalakan. Aliran air dapat dengan mudah diatur di pembangkit listrik tenaga air dan bendungan. Hal ini menjadikan pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber energi yang fleksibel karena produksinya dapat ditingkatkan atau diturunkan untuk memenuhi permintaan yang ada. Dengan inilah kita menggunakan teorema Green yang sudah dijabarkan oleh Nadia Fitriani dan Nabila Firly tadi. Di samping kelebihan, waterfall sendiri pastinya memiliki kekurangan. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu membutuhkan modal awal yang tinggi. Meskipun membutuhkan biaya pemeliharaan dan operasional yang minimal dalam jangka panjang, bendungan yang mengontrol aliran air alami sangat mahal untuk dibangun. Selain itu, bendungan ini membutuhkan waktu lama untuk dibangun yang meningkatkan biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya logistik yang tinggi. Lalu, lahan yang luas perlu dikosongkan di samping badan air alami untuk memfasilitasi kelancaran operasi bendungan ini. Hal ini menambah biaya dalam bentuk kompensasi untuk perpindahan. Selanjutnya ada memiliki faktor risiko berkelanjutan. Untuk mereplikasi aliran air alami, bendungan perlu dibangun dengan menggunakan bahan dan perhitungan konstruksi berkualitas tinggi. Jika bendungan gagal menyimpan air yang cukup untuk menghasilkan listrik, mereka mungkin menyerah di bawah tekanan dan menghancurkan pemukiman di dekatnya. Demikian pula jika bendungan ini gagal menahan air, kehancuran dapat berdampak buruk pada flora dan fauna di daerah tersebut. Itu sebabnya bendungan selalu membawa faktor risiko yang sangat besar jika dibangun di bawah pengaruh investor komersial. Lalu pembangkit listrik tenaga air melepaskan metana. Meskipun menggunakan aliran air untuk menghasilkan energi tidak memancarkan gas rumah kaca yang berbahaya dibanding sumber tak terbarukan lainnya, ia melepaskan metana. Ini berarti meskipun relatif kurang invasif terhadap lingkungan, mereka tidak sepenuhnya bersih atau ramah lingkungan. Pertumbuhan tanaman yang tidak teratur di waduk atau bendungan mulai membusuk yang melepaskan metana dalam jumlah besar ke atmosfer. Meskipun saat ini level tersebut tidak membahayakan lingkungan secara signifikan, namun dapat meningkatkan polusi udara jika kita mengandalkan aliran air sebagai sumber energi utama. Lalu, kekurangannya selanjutnya, pengaturan aliran air menyebabkan kekeringan. Kerugian signifikan lainnya dari mengatur aliran air adalah menyebabkan kekeringan di lokasi terdekat. Demikian pula, kekeringan pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas lebih lanjut dari pembangkit listrik tenaga air yang menyebabkan kendurnya produksi energi. Selanjutnya, menaikkan tingkat relokasi. Meskipun bendungan dapat melindungi orang dari banjir dengan kemampuannya menampung air dalam jumlah besar, bendungan juga terbukti berbahaya bagi pemukiman di sekitarnya. Itu karena bendungan dibangun di atas tanah yang lebih tinggi untuk menghasilkan kekuatan yang cukup dari aliran air untuk memutar turbin. Ini berarti bahwa jika orang yang tinggal di hilir, mereka dapat selalu berada dalam bahaya banjir karena arus air yang kuat yang dihasilkan oleh bendungan. Hingga saat ini, bendungan telah menyebabkan relokasi lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia.
Lalu kekurangan yang kami paparkan terakhir yaitu aliran air buatan menyebabkan kerusakan geologis. Bagaimanapun, waduk yang dibuat oleh pembangkit listrik tenaga air sebagai tempat menyimpan air untuk produksi listrik tidak bekerja dengan cara yang sama seperti badan air alami. Ini berarti, waduk atau bendungan ini menimbulkan kerusakan geologis berskala besar karena campur tangan manusia dan menyebabkan efek bencana di daratan terdekat. Tanah di sekitar waduk ini tidak hanya menjadi tak subur dan kehilangan unsur hara alaminya, tetapi juga rawan gempa. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dari kelompok 4 terkait dengan aplikasi, pengembangan, serta manfaat, maupun di dalamnya terkandung juga kelebihan dan kelemahan dari pengembangan dari water flow tersebut, atau aplikasi dari teorema Green tersebut, maka dapat kami simpulkan, yang pertama dari yang kami sampaikan, yaitunya adalah aplikasi dari teorema Green dapat kita manfaatkan pada aliran air yang melintasi persegi panjang. Yang kedua, pada flux yang melintasi kurva di pesawat, di mana kita mendapatkan besar fluxnya ketika sama di kedua kurva, tetapi tidak berlaku pada saat mengubah vektor. Lanjut, flux positif berarti sebagian besar bidang melintasi dari kiri ke kanan, sementara flux negatif berarti sebagian besar bidang melintasi dari kanan ke kiri. Sedangkan flux nol berarti jumlah yang sama melintasi dari setiap sisi. Selanjutnya, salah satu aplikasi dan pengembangan dari teorema Green yaitunya adalah water flow, di mana water flow sendiri yaitunya adalah aliran air yang menggambarkan jumlah air yang mengalir melalui pipa dalam waktu tertentu, di mana ada beberapa kelebihan dan maupun kekurangan dari water flow tersebut. Yang pertama, untuk kelebihannya sendiri adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, menghindari pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah menyediakan banyak air untuk irigasi sebagai sarana rekreasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, kekurangan dari water flow tersebut adalah membutuhkan modal awal yang tinggi dalam proses pembuatannya. Yang kedua, memiliki faktor risiko yang berkelanjutan akibat dari pembangunan dari water flow tersebut. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga air melepaskan metana yang akan berdampak sekali terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah menaikkan tingkat relokasi. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 4 kami terkait dengan aplikasi dari teorema Green. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.